Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi dengan saya, Indah Prestika, dalam program baru Laporan Learning Journal pada mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Pemirsa, jika pekan lalu kita sudah menghabiskan seluruh rangkaian dan seluruh pembahasan materi reportase atau teknik reportase, kali ini dalam segmen ini kita akan membahas tentang investigasi beritanya, yaitu yang sudah seperti minggu kemarin jelaskan, dan kita sudah mempresentasikan proposal dari masing-masing kelompok, yaitu ada 3 kelompok. Hari ini kita akan melihat 3 persoalan besar yang terjadi di Kota Serang, mulai dari maraknya balap liar yang meresahkan, dugaan ketidaktepatan bantuan pendidikan Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Kuliah, hingga perjuangan anak-anak putus sekolah yang belajar melalui sekolah pinggir jalan atau SPJ. 3 isu ini berbeda, namun semuanya menggambarkan bagaimana masyarakat masih menghadapi tantangan dalam keamanan, pemerataan, dan akses pendidikan. Pemirsa, kita masuk ke segmen pertama. Kelompok pertama yang membahas tentang balap liar KP3B. Fenomena pertama terjadi di kawasan KP3B atau kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten. Hampir setiap akhir pekan, terutama pada malam Jumat hingga Minggu, kawasan ini berubah menjadi lintasan balap liar. Para remaja datang berkelompok membawa motor dengan knalpot bising dan mesin yang sudah dimodifikasi. Mereka biasanya memulai aksi balap pada tengah malam hingga menjelang subuh, ketika kondisi jalan sudah lenggang dan sepi. Bagi warga, aksi balap liar ini sangat meresahkan. Karena apa? Karena kegiatan ini benar-benar mengganggu. Suara knalpot yang memekakan telinga, potensi kecelakaan, hingga kemacetan mendadak membuat warga sering merasa tidak aman. Bahkan beberapa warga mengaku takut keluar rumah ketika rombongan mulai berkumpul. Pemirsa, upaya penerbitan dari kepolisian sebenarnya sudah dilakukan, namun efeknya tidak bertahan lama. Pelaku balap liar dengan cepat membubarkan diri ketika petugas tiba, lalu kembali setelah situasi dinilai aman, yaitu yang dimana mereka mengkoordinasi melalui grup media sosial, yaitu yang membuat mereka sudah berpindah lokasi sehingga sulit diawasi. Minimnya patroli yang konsisten serta kurangnya fasilitas balap resmi untuk menyalurkan minat otomotif membuat aksi ini terus berulang. Fenomena ini menunjukkan perlunya ada penanganan yang lebih serius, bukan hanya penindakan singkat, tetapi juga edukasi dan ruang alternatif bagi anak muda. Pemirsa, kita masuk ke segmen kedua, kelompok kedua dengan judul KIP Kuliah Tidak Tepat Sasaran. Isu kedua ini membahas tentang dunia pendidikan, datang dari dunia pendidikan, yaitu dugaan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan KIP Kuliah. Program ini yang seharusnya membantu mahasiswa tidak mampu justru menimbulkan pertanyaan. Di lapangan, beberapa mahasiswa dengan kondisi ekonomi sulit dinyatakan tidak lolos, meski memenuhi persyaratan. Sebaliknya, ada mahasiswa yang keluarganya tergolong mampu, namun tercatat sebagai penerima bantuan KIP Kuliah. Investigasi menunjukkan bahwa akar masalahnya ada pada proses verifikasi. Data penghasilan keluarga sering tidak sinkron dengan kondisi sebenarnya. Selain itu, pemirsa, setiap kampus memiliki standar pengecekan yang berbeda sehingga membuka peluang ketidakadilan. Ketidak tepat sasaran ini tidak hanya membuat mahasiswa kurang mampu semakin kesulitan, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap program pemerintah itu sendiri. Dibutuhkan transparansi data, pengecekan lapangan yang lebih akurat, serta koordinasi antar kampus agar bantuan benar-benar diterima oleh yang benar-benar berhak. Pemirsa, kita masuk ke segmen terakhir, kelompok ketiga, dengan membahas tentang sekolah pinggir jalan atau SPJ. Isu ketiga menunjukkan sisi lain dari masalah pendidikan, yaitu kehadiran sekolah pinggir jalan atau SPJ di Kota Serang. SPJ merupakan ruang belajar alternatif yang dibuat untuk anak jalanan dan anak putus sekolah. Mereka datang dari latar belakang keluarga yang mengalami tekanan ekonomi, pekerjaan orang tua yang tidak stabil, atau lingkungan yang tidak memungkinkan untuk bisa melanjutkan ke jenjang sekolah. Melihat kondisi ini, para relawan dan mahasiswa hadir
mengisi kekosongan yang tidak mampu dijangkau sekolah formal. SPJ menggambarkan dan mengajarkan baca tulis, berhitung, hingga pendidikan karakter. Lebih dari itu, SPJ menjadi tempat aman bagi anak-anak untuk kembali merasakan perhatian dan motivasi. Pemirsa, fenomena ini menjadi mengingat dan menjadi pengingat bahwa masih ada kesenjangan pendidikan yang nyata. Sistem formal belum mampu mengakomodasi semua kebutuhan, terutama bagi mereka yang dalam situasi sosial paling rentan dan sensitif. Pemirsa, jika tiga isu ini kita satukan, terlihat bahwa Kota Serang membutuhkan penguatan ini dari berbagai pengawasan ruang publik, ketepatan dalam kebijakan bantuan pendidikan, serta perhatian lebih pada kelompok yang terpinggirkan. Tanpa perbaikan menyeluruh, masalah-masalah ini akan terus berulang dan merugikan masyarakat. Saya Indah Prestika, terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa dalam liputan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.